Halo sahabat Joli dimanapun kalian berada semuanya. Kali ini kita akan membahas berita seputar politik, artis, dan yang lagi hot pastinya. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya sahabat Joli tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, biar tidak ketinggalan berita terbaru dari Joli, Zona Politik Indonesia. Mantan Menteri Keuangan era Orde Baru atau Orba, Fuad Bawazir, mempertanyakan alasan pemerintah Indonesia pada 30 April 2020 yang mengeluarkan bond terbaru dengan yield 7,89% untuk tenor 10 tahun. Pasalnya, lanjut Fuad, jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, penerbitan bond dengan tenor yang sama tapi yieldnya berbeda dengan apa yang dilakukan Indonesia. Jauh sekali perbandingannya. Filipina, kata Fuad, mencontohkan pada 1 Mei 2020 mengeluarkan bond terbaru dengan yield 3,5% untuk tenor 10 tahun. Berbeda dengan Indonesia, yield bond Filipina makin turun di saat terbit pada situasi pandemi. Ungkapnya dalam keterangan tertulis Senin 4 Mei 2020. Selanjutnya, kata dia, Thailand pada 30 April 2020 mengeluarkan bond terbaru dengan yield hanya 1,18% untuk tenor 10 tahun. Thailand juga sama, bond yield mereka turun saat pandemi COVID-19. Vietnam 1 Mei 2020 mengeluarkan bond terbaru dengan yield hanya 3,05% untuk tenor 10 tahun. Menurutnya, jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut di atas, justru berbanding terbalik apa yang dilakukan Indonesia, di mana grafik yield naik tajam di saat pandemi COVID-19 untuk menarik para pembeli surat utang pemerintah. Ini menunjukkan bahwa negara sebesar Indonesia, surat utangnya baru menarik untuk dibeli kalau imbal baliknya tinggi, sindir Fuad. Fuad juga mempertanyakan langkah yang digunakan Menteri Sri Mulyani Indrawati yang katanya seabrak prestasi dan penghargaan itu dalam menghadapi kondisi keuangan negara saat ini. Dari angka-angka yield di atas, saya bertanya simpel saja kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mendapat banyak julukan dari Menteri Keuangan terbaik, Menteri Keuangan terbalik, Menteri Utang, atau Ratu Utang itu. Apa yang kau banggakan dengan surat utang negara yang kau terbitkan itu? Tanya Fuad. Lebih lanjut, Fuad juga mengingatkan agar publik tak disuguhi narasi-narasi yang tak masuk akal. Sebab pada akhirnya, publik pula lah yang akan menanggung beban kebijakan itu nantinya. Jangan lagi diputarbalikkan dengan mengatakan bahwa penerbitan surat utang negara itu adalah simbol kepercayaan terhadap Indonesia atau kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan lain-lain. Karena sebetulnya surat utang negara kita laku karena kita membayar bunga yang termahal di Asia Tenggara, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerbitan obligasi atau surat utang global atau global bonds dengan tenor 50 tahun secara implisit menunjukkan kepercayaan investor terhadap rekam jejak pengelolaan keuangan Indonesia. Tenor ini diketahui menjadi tenor terpanjang yang pernah dilakukan pemerintah. Sri menuturkan, pemerintah memanfaatkan tenor 50 tahun karena preferensi investor global terhadap surat utang jangka panjang masih cukup kuat, sehingga kita bisa mendapatkan yield cukup baik, ujarnya dalam telekonferensi dengan jurnalis Selasa 7 April 2020. Surat utang global tenor 50 tahun dengan seri RI0470 merupakan bagian dari emisi yang dilakukan pemerintah Senin 6 April 2020 malam. Sebagian hasil settlement dari penerbitan ini akan digunakan untuk pembiayaan penanganan pandemi virus corona atau COVID-19. Berdasarkan data yang disampaikan Sri, surat utang denominasi dolar Amerika Serikat ini diterbitkan dengan nominal 1 miliar dolar Amerika Serikat dengan yield 4,5%.
Sri menuturkan, penerbitan pandemic bond dengan tenor panjang ini juga menjadi strategi pemerintah untuk mengkombinasikan surat utang negara domestik yang rata-rata berjangka pendek, yaitu sekitar 5 tahun, sehingga bisa memberikan jatuh tempo yang lebih seimbang antara beban jangka pendek, menengah, dan panjang, tuturnya. Selain itu, Sri menambahkan, penerbitan surat utang global tenor 50 tahun dilakukan dalam rangka untuk menjaga pembiayaan secara aman sekaligus menambah cadangan devisa Bank Indonesia. Menurut data dari Bank Sentral, cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret berada di posisi 121 miliar dolar Amerika Serikat, turun dari posisi Februari yakni 130,4 miliar dolar Amerika Serikat. Mantan Menteri Keuangan era Orde Baru atau Orba, Fuad Bawazir, mempertanyakan alasan pemerintah Indonesia pada 30 April 2020 yang mengeluarkan bond terbaru dengan yield 7,89% untuk tenor 10 tahun. Pasalnya, lanjut Fuad, jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, penerbitan bond dengan tenor yang sama, tapi yieldnya berbeda dengan apa yang dilakukan Indonesia. Jauh sekali perbandingannya. Filipina, kata Fuad, mencontohkan pada 1 Mei 2020 mengeluarkan bond terbaru dengan yield 3,5% untuk tenor 10 tahun. Berbeda dengan Indonesia, yield bond Filipina makin turun di saat terbit pada situasi pandemi. Ungkapnya dalam keterangan tertulis Senin 4 Mei 2020. Selanjutnya, kata dia, Thailand pada 30 April 2020 mengeluarkan bond terbaru dengan yield hanya 1,18% untuk tenor 10 tahun. Thailand juga sama, bond yield mereka turun saat pandemi COVID-19. Vietnam 1 Mei 2020 mengeluarkan bond terbaru dengan yield hanya 3,05% untuk tenor 10 tahun. Menurutnya, jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut di atas, justru berbanding terbalik apa yang dilakukan Indonesia, di mana grafik yield naik tajam di saat pandemi COVID-19. Untuk menarik para pembeli surat utang pemerintah, ini menunjukkan bahwa negara sebesar Indonesia surat utangnya baru menarik untuk dibeli kalau imbal baliknya tinggi, sindir Fuad. Fuad juga mempertanyakan langkah yang digunakan Menteri Sri Mulyani Indrawati yang katanya seabad prestasi dan penghargaan itu dalam menghadapi kondisi keuangan negara saat ini. Dari angka-angka yield di atas, saya bertanya simpel saja kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mendapat banyak julukan dari Menteri Keuangan terbaik, Menteri Keuangan terbalik, Menteri Utang, atau Ratu Utang itu. Apa yang kau banggakan dengan surat utang negara yang kau terbitkan itu? Tanya Fuad. Lebih lanjut, Fuad juga mengingatkan agar publik tak disuguhi narasi-narasi yang tak masuk akal. Sebab pada akhirnya, publik pula lah yang akan menanggung beban kebijakan itu nantinya. Jangan lagi diputarbalikkan dengan mengatakan bahwa penerbitan surat utang negara itu adalah simbol kepercayaan terhadap Indonesia atau kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan lain-lain. Karena sebetulnya surat utang negara kita laku karena kita membayar bunga yang termahal di Asia Tenggara, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerbitan obligasi atau surat utang global atau global bond dengan tenor 50 tahun secara implisit menunjukkan kepercayaan investor terhadap rekam jejak pengelolaan keuangan Indonesia. Tenor ini diketahui menjadi tenor terpanjang yang pernah dilakukan pemerintah. Sri menuturkan, pemerintah memanfaatkan tenor 50 tahun karena preferensi investor global terhadap surat utang jangka panjang masih cukup kuat, sehingga kita bisa mendapatkan yield cukup baik, ujarnya dalam telekonferensi dengan jurnalis Selasa 7 April 2020.
Surat utang global tenor 50 tahun dengan seri RI0470 merupakan bagian dari emisi yang dilakukan pemerintah Senin 6 April 2020 malam. Sebagian hasil settlement dari penerbitan ini akan digunakan untuk pembiayaan penanganan pandemi virus corona atau COVID-19.